sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan pahala, melainkan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang yang berperilaku ria akan gelisah. Gelisah. Kenapa gelisah? Jika ia sudah menyebutkan perbuatan yang ia lakukan, apa yang ia pakai, ia pamerkan kepada teman-temannya, tapi respon dari teman-temannya biasa saja. Misalkan, lihat ini jilbab saya baru loh, cantik kan? Dan teman-temannya biasa saja responnya, maka orang yang ria akan gelisah. Padahal ia sudah memamerkan jilbab barunya, kenapa tidak dipuji? Padahal ia berharap pujiannya adalah, wah jilbab kamu cantik sekali, di mana beli, pasti mahal harganya. Itu yang diharapkan oleh dia tersebut. Namun karena orang tersebut tidak memberikan respon yang seperti itu, maka ia akan gelisah. Yang keempat yaitu terhalang dari hidayah Allah. Mengapa demikian? Karena Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Maka dari itu, orang yang berperilaku ria akan terhindar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu mengajak kepada anak-anak itu semuanya agar kita menghindari perilaku ria tersebut. Mengantuk? Tidak? Fokus mendengarkan penjelasan ibu ya? Bisa? Nah, ibu lanjutkan. Nah, inilah 4 bahaya dari perbuatan ria dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menghindari perbuatan ria tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Nah, baiklah ibu yang akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Kita hapus ini dulu ya.